lupa subscribe, like, dan komen di YouTube RSCA Restu Ibu Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam acara testimoni program hamil RSCA Restu Ibu. Di sini kita ada bintang tamu, ada Ibu Tia dan Bapak Yoko. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mbak. Namanya, alamatnya dari mana, program hamil sudah berapa lama? Nama saya Tia Ayu Azhari, rumahnya di Njapo RT 8 RW 3, Njapo Jenar Sragen. Mengikuti program hamil di RSIA Restu Ibu selama 3 bulan, kurang lebihnya seperti itu. Untuk bapaknya, boleh diperkenalkan diri dulu? Ya baik, perkenalkan nama saya Yoko Wahyudi, alamat ya sama tadi yang disebutkan istri saya, Njapo Jenar Sragen RT 8 RW 3. Alasan utamanya? Ingin memiliki momongan cepatnya. Tahu mbaknya dulu sebelum program hamil di sini sudah pernah program hamil? Belum. Tahu rumah sakit Restu Ibu dari mana, Mbak? Dari kakak kelas yang kebetulan dia juga lahiran di sini. Dia bilang kalau mau jalanin program coba pas sama dokter Oni, dikasih itunya di RSIA Restu Ibu. Restu Ibu. Untuk Mbak Tianya? Kalau untuk saya sudah melalui cek USG, cek sel telur juga sudah. Sama? Baru cek USG sama Sel telur itu yang telur. Jadi sama yang jadi USG itu juga ya, Mbak ya? Untuk bapaknya, selama program hamil di sini sudah melakukan pemeriksaan apa aja? Ya selama saya program di RSI Sragen, yang kemarin untuk cek sperma. Cek sperma. Dianjurkan oleh dokter Seso. Dokter Seso. Terus sebelum istilahnya kalau istri belum positif hamil, untuk cek kembali itu cek hormon. Cek hormon. Berarti jenengan itu rencananya sama dokter Seso itu cek hormon. Bulan ini. Ya. Tapi berhubung bulan ini acara istilahnya pekerjaan ramai, diundur bulan besok, Februari. Dan ternyata sebelum cek apa itu tadi hormon, istri alhamdulillah sudah positif. Sudah positif. Amin. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti kan udah berapa lama ya, Mbak? Menikahnya udah 10 bulan. 10 bulan Januari itu. Berarti emang rencananya pengen langsung program, nggak nunggu dulu sampai 2 tahun, pengennya langsung program hamil itu. Selama sebelum program hamil ini apa? Bapaknya merokok? Perokok berat, Pak? Ya istilahnya bisa dibilang ringan, soalnya enggak setiap hari. Oh. Kan soalnya kemarin waktu jenengan itu kemarin hasil spermanya kan asteno ya, Pak ya? Sama dokter Seso itu. Terus kesibukan sehari-harinya, Mbak? Kalau untuk saya ini untuk di rumah dulu, resign karena kan mau program hamil. Kalau untuk suami masih bekerja. Suami kerja di mana, Mas? Pekerjaan saya di bengkel Aris Putra. Itu setiap hari? Setiap hari. Pagi sampai? Pagi dari rumah berangkat jam 7, kalau buka bengkelnya jam 8, tutup jam 4, sampai rumah kurang lebih ya jam 5. Itu liburnya? Itu liburnya 1 minggu sekali. Berarti ya lumayan sibuk ya? Iya. Jadi belum istilahnya kalau mau cek-cek itu ya sudah capek. Coba dulu. Waktu istirahat yang cukup atau makan apa gitu? Cuman istilahnya diberhentikan untuk makan yang berhubungan dengan kedelai aja. Oh, kemarin itu, sebelum cek sperma. Terus disuruh untuk meningkatkan makanan apa itu yang ada kecambah itu apa namanya? Kecambah sama
daging. sama daging-daging. Dagingnya tapi yang putih. Ya, Oh, disuruh makan itu, terus kalau bisa untuk merokok di stop terlebih dahulu. berarti selama ini kita program di stop merokoknya atau dikurangi? Ya bisa dibilang stop, bisa dibilang dikurangi lagi, soalnya kan kadang malah sekali nggak merokok. Ya tergantung pekerjaan. Kalau pekerjaannya terlalu rumit, kadang saya istirahat untuk berpikir Ngerokok. ngerokok. Ya, Mungkin ini mas, apa karena teman-teman kerjanya pada ngerokok jadinya ya gimana ya? Orang teman-temanku ngerokok, mas Ya, aku rasanya juga pingin gitu. kalau masalah teman-teman semuanya memang merokok kebanyakan. Mm-mm. Tapi untuk pekerjaan saya kan di bidang kelistrikan di bengkel, jadi berpikirnya lebih ekstra. Jadi Oh. untuk imajinasinya itu entah nggak tahu kenapa kalau setiap merokok tahu istilahnya ketemu solusinya. Hmm. Iya. Selama ini, Awal-awalnya kayak gimana gitu ya rasanya, apa mungkin bisa gitu ya, tapi semua kan saya serahkan sama yang kuasa. Ya kita berusaha lah, berikhtiar sama berdoa, sama kita udah berusaha ya, menentukan kan Allah. ya. Ya, semuanya itu diserahkan. Oh, diserahkan. Kan biasanya mbak, kalau saya biasanya itu kan ada pasien, oh suami saya ternyata sakitnya ini, ini pasti saya kemungkinan hamil sedikit deh gitu. Ada nggak sampai pemikiran, nggak sampai ke sana ya mbak ya, pokoknya harus tetap semangat, pokoknya saya harus bisa gitu. Terus Dikasih pemacu sel telur biar besar. Udah, terus 3 bulan itu dicek, setiap bulannya itu udah sel telur ada yang besar selama 3 bulan. Terus terakhir bulan Desember itu juga dicek lagi, berpindah-pindah, jadi dari kanan ke kiri ke kiri. kanan, Oh, ke kiri, berarti gitu, nggak iya. dua-duanya, berarti gantian ya mbak ya Gantian, waktu iya. itu. Terus terakhir Kondisinya. kemarin itu sebelah kiri ada 2 sel telur yang bisa besar. Padahal selama ini jenengan waktu selama 8 bulan itu menstruasinya teratur mbak. Kalau menstruasi itu setiap bulan mens, tapi Oh. kadang 2 hari, 3 hari kayak gitu aja. Tapi kemarin sama dokter ini nggak ada sampai, oh ya ini kemungkinan nggak ada sampai kelainan untuk rahim, semuanya itu nggak sampai ke sana dokter. Insya Allah normal semua ya. Cuman itu harus ada pemacu untuk pembesaran telurnya itu. Karena emang dari awal waktu pas jenengan pertama USG dengan dokter Oni itu sel telurnya emang kecil-kecil mbak. Iya. Walaupun subur. Iya. Walaupun jenengan itu masih, maksudnya masa subur tapi telurnya itu kecil. Jadi sama dokter Oni dikasih obat untuk memacu pembesar telurnya itu. Iya. Kalau untuk bapaknya kan kemarin cek sperma, di sini dikonsulkan dengan dokter Seso. Terus kata dokter Seso ini spermanya asteno atau yang aktif itu hanya sedikit. Terus sama dokter Seso sudah dikasih apa aja? Untuk habis pertama itu kan dua kali pengecekan cek sperma. Yang pertama istilahnya pergerakannya kurang aktif, dikasih itu namanya ya bisa dibilang vitamin. Ya. Untuk Selain itu, setelah itu nanti setelah berapa minggu nanti untuk cek sperma lagi yang kedua. berarti jenengan sudah 2 kali cek ya pak ya? Dan yang Kedua itu aktif semua, pergerakannya bagus. tapi jumlahnya menurun. Nah, setelah itu nanti disarankan kembali untuk Cek hormon. Sebelum sampainya cek hormon, ternyata alhamdulillah itu sudah positif. Selain obat pak, ada nggak sih saran dari dokter Seso kayak, oh pak jenengan kurangi merokoknya mungkin, atau jenengan makan makanan yang bernutrisi tinggi, atau istirahat yang cukup, karena kan jenengan kerjanya full dari pagi sampai sore. Mungkin waktu jenengan pas usia subur mungkin bapaknya istirahat bulan madu kan langsung jadi kan, kita nggak tahu ya pak ya. Iya. untuk
pria saja, untuk nanti wanita ya nanti biar istri saya Iya. teruskan. Bagi kaum pria, untuk yang perokok mungkin Anda ingin istilahnya mempunyai keturunan, program hamil kita yang untuk pria berhenti merokok yang pertama itu kalau disarankan dari dokter itu menurut saya pribadi memang benar, stop rokok terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalau istilahnya olahraga, untuk saya pribadi setiap hari bekerja jam 8 sampai jam 4. Jadi untuk istirahatnya cuma setiap malam istirahat, dan 1 minggu itu sekali libur, istirahat yang cukup. Terus yang ketiga untuk makanan, untuk saya pribadi mengkonsumsi itu yang disarankan dari dokter Seso untuk stop makan yang berhubungan dengan Kedelai. terus dibanyakin makan yang itu daging-dagingan tapi yang putih, terus makan kecambah atau apa itu namanya, saya lupa Oh, kecambah atau apa itu itu. ya. Untuk saya pribadi itu Motivasinya Mas biar suami-suami yang sedang program hamil, semuanya yang lagi sedang program hamil di Restu Ibu, motivasi untuk suaminya biar semangat. Pokoknya saya harus pokoknya biar pasien-pasien yang program hamil di Restu Ibu itu biar semangat, jangan menyerah, jangan berhenti, pasti bisa. Pasti kalau sudah kita ikhtiar, pasti ada jalannya untuk punya keturunan, pasti ada jalannya ya Mas ya. Mungkin ada motivasi untuk suami-suami. untuk suami, untuk pria yang pertama pasrah dan ikhtiar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jangan pernah mengeluh untuk kok istilahnya itu kenapa saya susah mendapatkan omongan atau keturunan. Jangan berpikir yang negatif untuk berlebih itu. Intinya semuanya itu kita pasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memberikan kita semua. Intinya harus ikhtiar, berdoa terus ya Mas ya. Jangan lupa sholatnya, puasanya ya. Yang Agama Islam. Kalau semua menurut agamanya masing-masing, yang penting kita mendekat kepada Tuhan ya Mas. Kalau untuk Mbak Tia, sarannya untuk ibu-ibu di sana, pasien-pasienku yang di Restu Ibu yang sedang berjuang mau program hamil, ada nggak Mbak sarannya makanan apa yang harus dikonsumsi, istirahat yang cukup, mungkin olahraga, mungkin ada? Monggo. Kalau untuk sarannya yaitu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, hindari tidur malam juga, perbanyak istirahat di malam hari karena membuat badan kita itu serasa lebih bugar lagi kalau pas waktu istirahat tepat, dan bangun pagi-pagi juga terasa hawanya enak di badan itu. Kalau untuk motivasi mungkin dari diri kita, kedua belah pihak yang saling melengkapi lah, mensupport satu sama lain. Terus yang kedua mungkin semua diserahkan sama yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa dengan ridhonya bisa memberikan amanah itu kepada kita. Terus tetap semangat, jangan pesimis, tetap optimis, tetap berpikir yang positif aja. Semua pasti ada jalan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Nah, itu motivasinya. Jangan kemarin dikasih alat sama Pak Dokter. Iya, sama Pak Dokter. Jadi setiap pagi tes, terus setiap malam juga tes lagi.
namanya food test itu Food test, ya. ya. Berarti pagi Pagi di di tes. tes garis 1 apa garis 2, kalau yang kan itu Selama selama jenengan- 1 minggu. Heeh. Hari pertama kedua itu samar-samar 2 garis, hari ketiga itu terlihat banget 2 garis, 2 garis jelas. terlihat jelas, iya. Terus habis itu setelah itu Jumat sama Sabtu itu 2 garis, tapi yang satunya udah samar-samar lagi. Jadi cuma 1 hari, dalam 1 hari itu Yang pagi jelasnya sama pagi sama sore. malamnya itu Malamnya? iya kelihatan jelas. Berarti waktu jenengan pas garis 2 itu berapa hari, Mbak? Waktu pas jelasnya? 1 hari aja. Itu. Yang jelas cuma Yang satu. jelas cuma 1 hari. Tapi tetap ini berhubungan walaupun jenengan enggak itu jelas tapi tetap Iya. dipakai untuk berhubungan itu. Terus untuk waktu hamil baru-baru ini ya? Iya. Ceknya kapan, Mbak? Tanggal 23 setelah head telat 3 hari. Setelah head 3 hari, terus cek pas telat Telat head. 3 hari. Biasanya headnya tanggal sebelum program itu malah head itu maju terus. Jadi Tiga. saya tanggal 17 maju jadi tanggal Tanggal 15, 15. tanggal 14 gitu. Tapi Oh. setelah itu 2 bulan Desember sama ini telat head 3 hari. 3 hari. Januari 3 hari ini iseng-iseng tes pack lah. Mm-mm. Siang-siang jam 10 gitu, terus kuasa Allah ya, alhamdulillah positif. Positif. garis 2. Berarti pas setelah 3 hari pas coba-coba Ya, ternyata positif 2. Berarti belum ada seminggu ya, Mbak? belum ada. Berarti selama 3 hari. Ini kembali ke restu ibu ya, Ya. Mas dan Mbak. Pesan dan kesan selama program hamil di sini apa, Mas? Mbak? Masih. Iya. Pesan dan kesan. Kesannya apa ya? Kesan. Semua kesannya itu semuanya pelayanannya itu ramah, baik semuanya, dan selalu mensupport dan mendukung. Untuk apa ya, program hamil di RSIA Sragen memang menurut saya itu rekomend banget buat pasangan suami istri yang ingin mempunyai momongan ataupun keturunan. Amin. Kalau untuk Mbaknya Eh, kesan. kesannya di sini ya pelayanannya ramah, dari mulai saya awal chatting di DM Instagram sampai saya dikasih nomor sama adminnya ke Ibu Bidan Wulan, terus pelayanannya semuanya ramah, baik, supportnya juga baik, kasih saran-saran juga baik, terus selalu mengingatkan waktunya untuk kontrol, check up, semuanya diingatkan tiap sebelum hari H kontrol seperti itu. Makin maju lah intinya gitu. Buat rumah sakit. Buat rumah sakit RSIA Restu Ibu makin maju, dan semoga yang di luar sana untuk pejuang garis 2 semoga segera mendapatkan hasil yang terbaik, menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Buat Pas Yokonya harapan Harapan untuk rumah sakit Restu Ibu. rumah sakit Restu Ibu ya semoga menjadi rumah sakit yang nomor 1 di Sragen untuk dalam istilahnya dalam bidang memiliki keturunan ataupun urusan istilahnya di Program hamil. program hamil ya, program hamil itu menjadi nomor 1 di Sragen. Dan untuk pasangan yang belum mendapatkan momongan ataupun istilahnya keturunan, jangan berkecil hati, tetap semangat, pasti ada jalannya, dan semuanya terserah dan tergantung pada keyakinan masing-masing, terutama dan untuk rumah sakit Restu Ibu semoga menjadi yang semakin terbaik. Amin.
Semoga amin ya Mas ya, Mbak ya. Semoga restu Ibu semakin yang terbaik buat warga Sragen. Iya, amin. Terima kasih Mas Sakit restu Ibu.